Halo, selamat pagi. Eh, Hari ini kita akan melakukan webinar untuk SQL Server Indonesia User Group. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan SQL Server Indonesia User Group. Nggak berasa udah sekitar 9.800 membernya ternyata ya. Dan itu luar biasa karena boleh dibilang kita satu-satunya community yang secara anggota khususnya untuk bidang IT itu lebih paling banyak lah istilahnya begitu. Nah, bersama kita masih nunggu teman-teman yang lain. Bersama kita ada Mas Nugi yang saat ini akan membawakan tentang Microsoft SQL Server Analysis Tabular Data Model untuk kita semua di community ini, dan semoga bisa menjadi satu pembelajaran dan manfaat yang besar buat kita semua. Gimana Mas Nugi? Ready? Ya, ready. Oke, sambil menunggu yang lain, oke, mungkin boleh memperkenalkan diri dulu Mas Nugi. Ya, nama saya Anugrah Sentot Sudono, panggilan Nugi ya. Kebetulan saya diminta sama Pak Kiki untuk mengisi acara hari ini. Dan topik yang saya pilih sebenarnya bukan topik baru ya, jadi SQL Server Analysis Services sudah ada sejak zaman dulu ya, zaman SQL Server sebelum 2010 juga udah ada. Kemudian untuk tabular data modelnya sendiri sudah ada sejak tahun 2012 ya. Nah, cuma di sini saya akan membahas feature yang keluar di SQL Server 2017 ya untuk tabular data model. Jadi intinya sih sebenarnya ini feature-feature yang lumayan berguna ya bagi misalnya teman-teman yang di kantornya sudah punya license untuk SQL Server Analysis Services, yang license Business Intelligence atau license Enterprise ya, itu bisa dipakai SQL Server Analysis Service, Tabular Data Model nanti untuk Business Intelligence Platforms ya. Saya mulai aja ya, Pak Kiki ya. Boleh Mas Nugi, silakan. Ya, saya mulai aja. Bentar, saya share dulu. Oke, topik untuk sesi ini Microsoft SQL Server Analysis Services Tabular Model. Sebenarnya itu dua kata ya, SQL Server Analysis Service dan Tabular Model ya. Jadi SSAS-nya sendiri itu sebuah business intelligence platform, sedangkan tabular modelnya itu adalah feature yang baru ya, yang sebenarnya sih nggak baru juga, udah lama banget, udah keluar tahun 2012 gitu. Tapi surprisingly mungkin tidak semua orang tahu feature-feature yang ada di tabular model. Oke. Nah, acara ini adalah acara dari SQL Server Indonesia Community ya, yang ada di Facebook Group. Nama lengkap saya sendiri Anugrah Sentot Sudono, nama panggilan Nugi ya. Ini email saya di Executren ya, saya dari Executren. Nah, sekilas mengenai saya adalah Learning Development Manager di PT Executren Nusantara Jaya, sebuah training center di Jakarta, Microsoft Partner. Kemudian sertifikasi saya Microsoft Certified Trainer, MCSE Data Management and Analytics ya, kemudian MCSD App Builder, MCSA BI Reporting. Ya. Email saya anugrah.sudono@executren.co.id. Nah, kemudian ini ada beberapa website ya yang mungkin berguna, misalnya websitenya Facebook Group SQL Server Indonesia. Kemudian saya sendiri punya SQL Server blog ya, MS SQL Server blog site.
Kemudian ini adalah alamat web dari Executren. Kalau bagi yang ingin online training itu bisa kita provide di https://www.executren.info. Oke, agenda untuk sesi ini membahas basically tentang SQL Server Analysis Services Tabular Data Model atau SSAS TDM. Nah, software yang dibutuhkan di SSAS TDM itu apa? Kemudian data source, ya, kemudian apa itu Power Query ETL transformation, kemudian Power Pivot modeling, kemudian struktur dari table-table di dalam model kita itu pakai yang namanya star schema. Mungkin yang udah terbiasa dengan data warehouse ya, mungkin sudah tahu tentang star schema ya. Kemudian juga nanti bagaimana cara mengakses BI platform BI database kita, SSIS TDM-nya dari BI front end ya. Kemudian nanti bagaimana kalau kita mau membuat semacam security ya, row level security ya, filtering. Kemudian gimana cara scheduling ya dari transformasi kita nanti dibahas. Oke. Nah, pertama apa itu SQL Server Analysis Tabular Data Model dan kenapa kita perlu SQL Server Analysis Tabular Data Model? Nah, kenapa kita nggak memakai SQL Server Database Engine biasa ya? Jadi kan kalau kita install SQL Server itu kan ada SQL Server Database Engine ya. Nah, SQL Server Database Engine itu biasanya kita pakai relational table di dalam SQL Server Database Engine. Dan memang SQL Server Database Engine itu merupakan sebuah platform yang dioptimize untuk transaction ya. Istilahnya OLTP ya, Online Transaction Processing. Nah, dia optimize untuk menulis ya, untuk transaction, untuk write ya, write optimize. Jadi untuk pengambilan data yang namanya SQL Server Database Engine dengan relational table-nya itu tidak optimize untuk read ya. Jadi tidak optimize untuk read, dia optimize-nya untuk write. Nah, untuk transaction. Untuk membuat sebuah BI platform, kita butuh database yang dioptimize untuk read. Nah, karena itu kita bisa pakai yang namanya SQL Server Analysis Services. Ya, ini sebuah business intelligence platform yang dioptimize untuk pengambilan data. Ya. Bagaimana cara optimasinya? Nah, kalau misalnya di SQL Server Database Engine biasa, datanya dipecah-pecah jadi beberapa table, kan? Kalau di sini datanya disatukan di dalam suatu fact table, ya. Jadi beda caranya di sini. Ya, kemudian dioptimize ya dengan SSIS itu ada catching dan sebagainya. Nah, SSIS sendiri udah lama sekali, udah sejak zaman dulu ya, udah ada ya, udah dari SQL Server 2005 juga udah ada namanya SQL Server Analysis Services ya. Nah, tapi zaman dulu namanya multidimensional model ya, multidimensional model itu yang old classic ya, SSIS. Nah, kalau kita membuat sebuah platform BI dengan SSIS itu biasanya nggak mudah ya, bisa hitungannya bisa mungkin bisa sebulan atau 2 bulan gitu ya. Nah, 2 bulan lah mungkin ya kalau kita mau membuat sampai ready gitu ya kan, itu kan nggak hanya SSIS-nya kan harus membuat ekstrak transform load, ETL-nya untuk memindahkan data dari data source ke dalam data warehouse ya, kemudian dari data warehouse ke dalam SSIS. Kayaknya bisa bulanan, bahkan ada yang sampai tahunan gitu. Kalau saya pernah tahu ada project BI itu yang mulai tahun 2003, tahun 2008 belum selesai juga, itu perusahaan manufacturing ya, industri di Pulau Gadung gitu ya. Customer kita itu sampai 5 tahun nggak selesai-selesai gitu ya, karena saking kompleksnya. Nah, dengan adanya tabular data model, itu prosesnya dibuat lebih gampang, lebih streamline ya. Tabular data model ini sendiri pakai engine in memory sih, ya default-nya pada. Jadi dia bisa ditaruh di memori, datanya di cache memori, tapi bisa juga nanti di-save ke dalam storage ya, ke dalam disk ya. Nah, untuk tabular data model sendiri itu diinstalnya pada saat kita jadi kita harus install dulu ya sebelum
kita bisa pakai ini ya, diinstal pakai CD-nya SQL Server, dimasukkan, pilih SQL Server Analysis Services Tabular Data Model ya. Jadi diinstalnya di dalam satu instance ya. Jadi kita ini diinstalasi dalam suatu instance. Nah, kemudian juga ada beberapa ya seiring dengan berjalannya waktu ada beberapa jenis tabular data model ya. Yang pertama kali keluar itu adalah di SQL Server 2012 ya. Sampai SQL Server 2016 ini sorry salah kurang 0. Itu tabular data modelnya hanya ada feature Power Pivot ya. Power Pivot itu semacam modeling ya. Di situ kita punya formula language namanya DAX, Data Analysis Expression. Nah, kemudian untuk 2017 ke atas, itu SQL Server 2017 ke atas itu ada feature Power Query. Ya, Power Query itu untuk ekstrak transform load ya. Untuk data transformasi ya, selain Power Pivot, dia juga ada Power Query. Nah, ini memudahkan ya. Memudahkan kenapa? Karena transformasi yang tadinya kita harus lakukan dengan menggunakan misalnya hard coding, ya ini bisa dengan visual klik ya. Dengan adanya Power Query, ya seperti itu. Nah, perlengkapan software seperti apa sih yang kita butuhkan untuk kita bisa mengimplementasi SSH tabular data model ini? Yang pertama tentu saja kita harus instalasi SQL Server Analysis Services Tabular Data Model di dalam instance ya, instance SQL Server di server kita. Kemudian tentu saja untuk melihat datanya, manage datanya harus ada SQL Server Management Studio ya. Kemudian untuk membuat sebuah SSIS TDM, kita memakai SQL Server Data Tools ya. Tapi kalau yang saya pakai di sini yang versi Visual Studio 2017 karena saya pakainya SQL Server 2017. Kalau mau pakai SQL Server 2019 tentunya pakai SQL Server Data Tools yang Visual Studio 2019 seperti itu. Nah, pada saat diinstal SQL Server Data Tools jangan kaget nanti biasanya itu ada 2 buah Visual Studio ya. Visual Studio yang biasa misalnya 2017 sama Visual Studio SSDT, ya, SQL Server Data Tools. Nah, kemudian SQL Server Analysis Services TDM yang versi 2017 ke atas itu ada feature Power Query-nya seperti dilihat di screenshot ya. Screenshot ini adalah kalau yang terbiasa dengan Power Query di Power BI ini sangat mirip ya, bahkan bisa dibilang sama dengan Power Query ya di Power BI. Data itu sebenarnya ada 2 jenis, yang structure dan unstructure ya. Yang structure itu biasanya ya database ya. Kemudian kalau unstructure itu biasanya berbentuk file ya. Nah, di sini kita bisa akses semua tuh, mulai dari file database misalnya Azure, online service dan sebagainya gitu ya. Nah, dan ini diupdate terus sih sama Microsoft, data source yang kita bisa akses ya, diupdate terus, jadi semakin lama semakin banyak gitu ya. Dan nggak cuma database, bisa file, bisa online service, bisa kayak Facebook ya dan sebagainya. Bisa juga web service, ya, REST service dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya Power Query ya di dalam SQL Server Analysis Service TDM. Nanti saya akan tunjukkan bahwa ini bisa dilakukan dengan yang namanya visual click ya. Jadi kita nggak perlu ngetik gitu ya. Kita tinggal klik nanti dia ada transformasinya. Nah, di sini sebelah kanan itu ada namanya applied step ya. Applied step itu adalah step-step yang kita lakukan dengan visual click. Nah, itu juga bisa diedit sih. Ini kelihatan di sini ada formula di efek sini ya. Ada formulanya. Kemudian language-nya namanya M-Language Code. Dan menariknya sebenarnya kalau misalnya kita butuh transformasi yang lebih kompleks lagi, M-Language-nya ini di dalam sini itu bisa di copy paste ke dalam SSIS di SQL Server 2017. Jadi SSIS SQL Server 2017 itu ada Power Query Transformation. Jadi kalau transformasinya mau lebih kompleks lagi nih, kita bisa buat di sini terus copy paste dipindahin ke SSIS biar kita buat transformasi yang lebih kompleks. Jadi di sini kita cuma buat semacam prototyping-nya itu juga bisa seperti itu ya.
Nah, kemudian setelah selesai ditransformasi, data kita itu kita bisa taruh ke dalam yang namanya modeling ya. Ini modelnya, bisa dilihat di sini, ini model. Istilahnya ini teknologi Power Pivot ya. Kalau familiar, Power Pivot itu teknologi yang muncul di Excel ya. Di Excel itu muncul Power Query, Power Pivot gitu ya. Dan sebenarnya engine-nya yang dipakai di Excel 2016 ya, itu sama persis dengan yang ada di sini. Kalau pernah pakai Excel Power Pivot ya, dia juga punya engine Power Query sama, dan kalau dilihat sama persis tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau udah familiar pasti ya sangat ini sekali ya, sangat mudah sekali menguasainya. Ini contoh ya. Ini modelnya seperti ini. Di bawah itu ada table-tablenya gitu ya. Table-tablenya nanti kita seperti biasa kalau membuat suatu business intelligence platform ya, kita bisa punya hierarki ya, hierarki yang mau kita, misalnya kita mau analisa apa, mau analisa sales berdasarkan apa. Oh, saya mau berdasarkan produk. Oh, hierarki produknya apa? Oh, saya mau ada kategori, mau ada produk. Jadi hierarkinya level atas kategori, setelah itu produk. Kemudian misalnya kita mau hierarki, oh saya mau hierarki dari date. Oh, hierarkinya adalah year, quarter, month, day ya, seperti itu. Jadi kita bisa buat hierarki. Selain itu kita bisa buat DAX ya, data analysis expression. Ini seperti ini aja sih DAX-nya. Ini contoh DAX untuk measure, di bawah sini ini measure. DAX ini data analysis expression sebenarnya sangat mirip ya, 80% itu sama dengan Excel formula. Jadi misalnya di Excel itu ada round up, ya di sini juga ada round up. Di Excel ada round down, di sini ada round down. Jadi sama ya, sama 80% dengan Excel formula. Tentu saja ada additional feature di sini yang lebih canggih. Nah, kemudian ini adalah star schema ya. Star schema itu ada 2 jenis table, yang di tengah-tengah ya, yang ini. Yang di tengah-tengah ini yang namanya fact sales ya. Di sini kita melakukan denormalisasi. Kalau tahu namanya normalisasi itu kan memecah table jadi banyak ya. Sehingga terjadi namanya relational table di SQL Server Database Engine. Nah, sedangkan di sini di dalam BI itu kita lakukan denormalisasi. Kita satukan lagi semua data itu dalam satu table namanya fact gitu ya. Nanti kita analisisnya semuanya di fact table ini. Nah, kebetulan di dalam fact table ini untuk menyederhanakan saya hanya pakai satu measure ya. Measure itu adalah suatu satuan ukuran yang sifatnya numerik, bisa di-summarize ya. Bisa dilakukan aggregate function ya. Nah, di dalam fact table itu kita taruh measure-measure yang mau kita analisa ya. Kemudian table-table di sekelilingnya itu namanya dimension. Ya, ini kita punya di tengah ada fact sales, measure-nya sum of sales. Kemudian ada dim product, ini dimension. Gunanya untuk menganalisa sales dari perspektif produk ya, dari konteks produk ya. Jadi terus di produk juga kita punya kategori sama produk, ini hierarkinya ya. Sama dim date itu untuk menganalisa sales dari sisi tanggal ya. Kita punya hierarki di sini year, quarter, month dan sebagainya. Terus di sini ada customer. Ya, di situ untuk menganalisa sales dari sisi customer. Nah, hierarkinya ada country, city, dan customer itu sendiri ya. Jadi ini country-nya si customer, city-nya customer, dan nama dari customer-nya. Nah, di dalam skenario ini saya pakai skenario yang udah dari zaman dulu, ada yang Northwind ya, perusahaan yang bisnisnya melakukan ekspor makanan ya, B2B ke beberapa perusahaan lain ya, misalnya ke restoran, ke hotel dan sebagainya. Kemudian contoh ini yang terakhir, ini ada di dimension sales employee ya, untuk menganalisa fact sales berdasarkan pegawai salesnya ya, performance dari pegawai salesnya masing-masing bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian ini bisa diakses melalui yang namanya Power BI ya, SQL Server Reporting Service atau Excel. Di dalam contoh ini saya tampilkan Power BI. Nah, ini semuanya BI front end. Jadi kalau tadi SQL Server Analysis Service itu adalah BI back end ya, Business Intelligence back end. Nah, kalau yang ini kita mengakses dari BI front end. Jadi kalau di dalam SSIS itu tidak ada front end grafik, itu nggak ada. Nah, kita bisa tampilkan grafiknya di Power BI, SSRS atau Excel pivot chart ya. Ini contoh
Ya, kalau yang sudah terbiasa dengan Power BI pasti melihat bahwa oh kok sebelah kanan nggak ada icon untuk table, data, sama untuk relationship ya, karena ini saya connect-nya pakai live ya, live connection ya, jadi langsung mengakses SSIS-nya. Kita nggak butuh bikin model-model lagi di sini ya, kita tinggal bikin visualnya di sini. Ini contoh kita bikin visualnya itu di axis-nya itu ada hierarki ya, year, quarter, month, day. Jadi saya bisa aktifkan di sini drill down, terus saya klik misalnya untuk tahun 2016 di kategori ini ya, misalnya itu drill down untuk untuk per bulannya seperti apa. Nanti saya bisa drill down lagi ke misalnya per harinya seperti apa. Itu gunanya hierarki. Kemudian di slice dengan kategori ya. Jadi seperti itu. Kemudian security-nya seperti apa untuk SSAS TDM ini? Yang sudah pernah mempelajari SSAS pasti tahu bahwa SQL Server Analysis Service itu punya security yang berbasiskan row level filter ya. Kalau di SSAS multidimensional, row level filternya pakai MDX ya, multidimensional expression. Sedangkan yang di sini pakai yang namanya DAX ya, row level filter pakai data analysis expression. Dan yang bisa masuk ke sini di set dari Windows user ya. Jadi Windows user. Jadi sebenarnya ini untuk data yang diakses dari suatu environment kantor ya. Kemudian kita bisa buat role-nya nih, contoh di screen ini bisa dilihat ya, ada role A, role B, role C. Nah, kemudian misalnya role A saya kasih kondisi, oh role A itu hanya untuk produk yang kategorinya kondimen ya, kondimen tuh jenis kue gitu ya. Nah, nanti role B kategorinya beda lagi. Nanti user yang masuk role A itu hanya bisa melihat kondimen. Cara memasukkan usernya dari member tab ini, kita bisa kasih di situ Windows usernya apa gitu ya. Nah, kemudian transformasi ETL-nya tuh bagaimana cara men-schedule-nya. Nah, cara men-schedule-nya itu dengan pertama-tama kita buka Management Studio, kemudian kita proses database full, terus generate script ya. Nanti dia bisa generate script yang bentuknya SSIS command seperti ini nih. Nih saya contoh, saya scriptnya seperti ini yang generate. Nah, itu bisa di copy ke dalam SQL Server Agents Job Step untuk di schedule nih, contoh ya, saya buat SQL Server Agent ya, kemudian ya ini buat stepnya, terus di schedule. Ini kan ada schedule-nya, nanti saya demokan. Nah, jadi itu secara sekilas mengenai SSAS DDM ya, konsepnya. Sekarang saya akan demokan ini. Ya, saya akan demokan. Pertama-tama kita buka SQL Server data tools ya. Tapi kalau dilihat ini kan Visual Studio, iya ini Visual Studio. Tapi kalau saya lihat di sini, di scroll ke bawah, saya punya dua nih. Ada Visual Studio 2017 dalam kurung 2 ya. Jadi jangan kaget. Ini Visual Studio juga sih, tapi yang ini yang normal. Kalau yang ini yang ada data tools-nya seperti itu. Kemudian saya klik new ya, new project seperti itu. New project. Nah, di sini ada banyak sih ya, ada banyak pilihan. Kita bisa membuat project baru from scratch. Kita bisa import dari Excel. Ya, jadi ini canggih nih. Tapi kalau dari import dari Excel ada beberapa keterbatasan ya, antara lain belum tentu Power Query-nya bisa jalan sempurna kalau import dari Excel gitu kan. Biasanya import dari Excel tuh hanya untuk ngambil DAX-nya aja ya, DAX sama modelnya. Dan import dari server. Kalau kita udah punya server, terus project apa SQL Server Data Tools project-nya hilang, nah kita bisa import lagi untuk generate lagi. Nah, di sini saya mau generate from scratch ya. Misalnya saya mau kasih nama, misalnya ini adalah Northwind. Ya, Northwind BI ya, Northwind BI. Dan saya klik OK di situ. Nah, di sini ini ada dua
ini ya, ada 2 metode ya. Kalau misalnya saya klik yang SQL Server 2016 RTM, ya ini kan dari 2012, 2014, 2016. Nah, apa yang terjadi ya? Misalnya saya buat lagi di sini, misalnya ini untuk yang ya 2016 misalnya. 2016, klik OK. Nah, ini kalau misalnya saya pakai yang 2016, di sini saya klik OK, ya. Yang terjadi adalah saya akan dapat user interface yang tidak ada Power Query-nya ya. Oke, ini dibuat dulu sama dia. Nih, jadi kalau saya klik kanan di sini ya, buka modelnya dulu, si loading. Nah, SQL Server 2012 sampai SQL Server 2016, tabular data modelnya itu belum ada Power Query ya. Nih. Nah, ini. Jadi kalau kita klik kanan, import from data source, ini tampilan Power Pivot sebenarnya, tampilan model Power Pivot gitu ya. Jadi kalau saya buat lagi project-nya, ini saya close seperti ini. Saya buat new lagi. Nah, sekarang saya buat tadi ya, misalnya Northwind NWBI gitu ya, NWBI, klik OK. Nah, terus saya pilih yang SQL Server 2017 ya, karena saya SQL Server-nya 2017 yang di sini, kemudian klik OK. Nanti kita lihat tampilannya itu berbeda ya, tampilannya berbeda. Nih, nanti kalau saya klik kanan, import from data source. Nah, tampilan ini sama persis seperti tampilan yang ada di Power Query-nya Power BI ya. Jadi di sini kita bisa ngelihat datanya itu bisa dalam bentuk file, Excel, teks, CSV, XML, JSON, bentuk folder, kemudian dari dalam bentuk database, SQL Server, Access, Analysis Services, Oracle, MySQL, Postgre, Sybase, Teradata, SAP HANA, IBM Informix, SAP Business Warehouse, kemudian dari Azure, Azure SQL, SQL Data Warehouse, HD Insight, ya, Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure Insight Spark, ya, dan sebagainya. Itu bisa kita akses dari sini ya. Kemudian bisa online service, SharePoint online, Microsoft Exchange, Dynamics, Salesforce, dan berbagai macam data source yang lain seperti OData, Active Directory, Microsoft Exchange, ODBC, OLEDB. Dan menariknya adalah data source apapun yang kita pilih, cara melakukan Power Query-nya itu ya sama. Di Power Query tetap ada merge misalnya, terus tetap ada transform dan sebagainya. Nah, di sini di dalam skenario ini saya akan mengambil data dalam suatu folder. Nah, foldernya ini saya buat share folder di sini ya. Namanya komputer saya namanya Nukis ini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini datanya. Ya. Nah, data dari sini. Itu ya yang saya mau ambil. Kemudian kalau saya lihat datanya, bisa dibuka dari ini data Excel ya. Jadi skenarionya sudah ada orang yang meng-entry datanya, tapi kita membuat BI-nya nih. Nah, datanya semuanya dalam bentuk Excel. Ya, kita membuat BI platformnya nih. Kan. Kalau datanya dari dalam bentuk SQL bisa juga, dan Power Query-nya ya sama, cuma kurang menantang mungkin kalau dalam bentuk ini ya, dalam bentuk database karena udah diatur biasanya. Kalau ini kan masih berbentuk tabular dan belum ada tabel-tabel yang spesifik ya. Jadi ini satu tabel ke bawah aja ya. Misalnya ada kolom order ID, kategori, produk, unit price, quantity, discount, customer company name, customer country, customer city, dan order date dan sales employee-nya. Nah, ini data untuk tahun 2016 bulan 07 gitu ya. Dan data yang sama untuk bulan dan tahun yang berbeda ada di file-file yang lain. Nah, gimana caranya? Ini kita ambil dan kita memasukkan ke dalam sebuah
BI platform ya. Pertama-tama tentu saja kita mesti tahu dulu nih kalau kita business question-nya apa di sini ya. Jadi business question-nya itu saya mau analisa sales berdasarkan misalnya date, customer, produk sama sales employee. Nah, gini ya. Ini business question-nya. Nah, kita pisah-pisah di sini. Berarti saya butuh sales ya sebagai masyhur ya. Masyhur ini. Terus kita butuh beberapa dimension table sini ya. Kita butuh date, produk ya, customer, sales employee. Ya, ini semuanya adalah dimension gitu ya. Nah, tapi semuanya ada di dalam satu file Excel itu harus kita pecah-pecah dulu istilahnya gitu ya. Nah, gini. Seperti ini. Nah, gimana cara mecah-mecahnya? Ya. Itu dengan mudah kita bisa lakukan dengan menggunakan ini SSIS-TDM ya dengan SQL Server Data Tools-nya. Jadi berarti di situ kita pakainya folder ya, terus connect. Nah, ini foldernya itu ada di sel folder buat saya. Lukis ke data gini. Ya. Dan klik OK. Nah, di sini saya akan pakai impersonate service account ya. Dan connect ya. Jadi dia akan impersonate SQL Server Analysis Services Service Account ya. Nah, datanya seperti ini ya. Jadi ya expected ini ada multiple file ya, ini kontennya binary, ini semua informasi metadata tentang file-filenya, extension dan sebagainya. Saya bisa klik OK situ. Jadi dia akan loading ya sini. Nah, nanti keluar seperti ini ya. Nih loading. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kita nggak butuh metadata ini ya, kita cuma butuh akses isinya ya. Jadi ini saya bisa klik icon combine file ini ya, saya klik combine ya. Saya klik combine dan otomatis dia akan membuat transformasi yang dibutuhkan untuk mengkombinasi semua file itu jadi satu bentuk table gitu ya. Klik OK. Ya. Nah, di sini table itu kalau kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini saya rename dulu, mungkin saya kasih nama, misalnya ini folder data ya, folder data gitu ya. Dan ini sebenarnya tidak mau saya buat table di dalam model, ini saya buat semacam dummy data aja. Jadi klik kanan, create new table, ceknya di clear gitu ya. Jadi nggak bakal jadi table. Kemudian tentu saja saya nggak butuh source name filenya di sini, itu di remove ya. Kemudian saya di sini saya lihat oh ada 2 row yang paling atas yang saya tidak butuhkan. Sebenarnya itu untuk row untuk judul di Excel-nya tadi kan. Nah, itu saya nggak butuh tuh. Nah, saya bisa klik di sini rows, kemudian remove top row ya.
Nah, situ saya akan remove top row-nya 2 ya, 2 top row yang saya akan remove gitu. Nah, hilang top row-nya. Nah, kemudian saya punya baris yang sebenarnya nama-nama kolom di sini. Nah, saya bisa lakukan namanya transform, klik table, kemudian saya pilih use first row as header ya. Jadi akan naik ke atas baris pertamanya dan akan berubah jadi header kolom ya dari masing-masing kolom tersebut ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bahwa ada nilai 0 ya. Jadi karena kalau kita scroll ke bawah kan, ini kan file pertama, ini file kedua, terus ada nilai 0 tentu saja, terus ada nama kolomnya lagi. Nah, kita mau hapus itu. Caranya gimana ya? Tinggal diklik aja di sini drop down-nya, di filternya. 0 jangan dimasukkan, kemudian order ID jangan dimasukkan. Nah, otomatis sekarang ya datanya udah jadi 1 nih, ya, udah jadi 1. Nah, apa yang terjadi misalnya ini kan datanya cuma sampai 2017 ya. Ya, 2017. Apa yang terjadi kalau saya masukkan data di 2018? Oh, nanti tinggal kita proses aja ya. Kita proses, dia akan mengambil semua data yang ada di folder itu. Jadi datanya nambah, nanti tinggal kita refresh aja di schedule-nya gitu kan. Seperti itu. Nah, ini saya udah selesai misalnya buat ini, terus saya klik close and apply gitu ya, close and apply. Nah, dia akan membuatkan ya berbagai expression di situ. Nah, tapi di sini kita belum lihat tabelnya ya, tabelnya masih kosong gitu ya. Karena kita tadi nggak buat table. Nah, kita bisa lakukan lagi di sini, kita klik kanan, data source ini, kita import new tables ya. Jadi sekarang kita akan lakukan seperti yang sudah direncanakan, yaitu kita akan buat di sini ya kita buat fact cells ya, fact cells. Kita buat dim date sini. Kita buat dim customer, gitu ya. Dim customer. Kita buat dim product. Dim product. Kemudian kita buat dim sales employee, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Pertama, nah ini folder data ya. Table yang ini nih, ya, ini sebenarnya kita nggak perlu ya, table yang ini. Ya, ini create new table-nya di clear aja ya. Itu tidak perlu. Ya, kita cuma perlu yang ini aja nih, ini ya. Nah, ini kita klik kanan, kita reference ya. Kenapa di reference? Karena kalau kita reference ya, itu nanti source code-nya beda dengan kita duplicate ya. Kalau kita duplicate kayak gini, ya, kita duplicate, terus saya lihat advanced editornya, nah itu dia copy paste semua codingnya ya dari folder data ke sini. Nah, saya nggak mau seperti itu, karena kalau seperti itu yang terjadi adalah kalau misalnya saya ubah foldernya, ya, saya akan harus ubah di tiap query foldernya. Kalau saya mau ubah hanya di satu query saja, saya mendingan reference. Ya, ini saya reference, ini saya delete aja dulu. Saya delete. Ini saya reference. Nah, kalau kita lihat di sini di Advanced Editor, nah kalau reference itu dia hanya merefer ke query folder data itu ya. Jadi apapun yang kita ubah di folder data, ya itu akan diambil di sini. Gitu ya. Nah, saya akan mengambil dulu yang paling mudah. Saya akan mengambil kolom produk dan kolom kategori. Ya. Saya pilih, kemudian saya klik kanan, saya pilih remove other column. Gitu ya. Remove other column. Nah, kemudian di sini kita nggak mau redundant ya. Di sini kan ada yang berulang-ulang ya. Seperti ini ya, dry apple, manji move, dry apple tuh 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Ini saya harus remove duplicate dulu. Karena ini akan jadi dimension table ya. Dimension table itu hubungannya one to many dengan fact cells ya, dengan fact table. Jadi nggak boleh ada duplicate di dimension table. Dia harus remove duplicate. Kemudian
Untuk suatu database yang efisien dari sisi storage di memori dan di disk, itu lebih baik memakai suatu index key yang numerik ya, jangan index key-nya teks seperti ini. Jadi kita add column ya, index column yang from number di sini. From number. Nah, kemudian ini saya change type dulu ke whole number. Whole number itu bilangan bulat ya. Kalau desimal bilangan pecahan. Ini bukan bilangan pecahan karena kan dia indeks ya. Jadi whole number. Nah, perhatikan setiap kali saya melakukan transformasi, di sini berubah ya. Dan kita bisa lihat transformasinya di sini ya. Ya. Ini namanya M language. M dari kata mashup. Mashup itu menggabungkan dari beberapa source ya. Ini ya, tiap kali kita lakukan ini berubah gitu, nambahin mashup. Misalnya saya salah nih, tinggal delete aja nih. Tinggal delete. Udah kan. Jadi sangat mudah ya, kalau salah tinggal delete aja. Klik kanan, duplicate lagi. Sorry, kan salah kan? Ya, salah. Ini tinggal delete. Ini saya harusnya klik kanan, change type ke whole number di sini. Kita ubah bilangan bulat. Kemudian di sini saya rename ya, jadi product ID gitu ya, product ID. Terus saya bisa saya drag, bisa saya pilih move to beginning. Nah, ini kita rename namanya jadi dim product. Nah, kita bisa lakukan lagi dengan customer ya. Jadi ini saya klik kanan lagi, klik kanan reference. Nah, di sini kita punya 3 kolom customer. Customer company name, country, dan city. Nah, itu tinggal saya klik kanan, remove other column. Ya, dengan cara yang sama seperti yang tadi. Oh, sorry, ini belum di remove. Order ID nggak perlu, remove. Ya. Nah, kemudian, ya sekali lagi kalau kita remove other column, remove column itu dicatat di sini ya. Ya, dicatat di sini. Ini ya. Nah, kita harus remove duplicate di sini. Remove duplicate. Kemudian mungkin ini saya ganti kolomnya biar lebih simple. Ini customer, kolom name-nya. Yang ini adalah country. Yang ini adalah city. Nah, kemudian kita tambahkan index kolom, add kolom, index kolom from number di sini ya. Ini dikasih nama dulu customer ID, baru saya change type ya. Change type ke whole number integer ya, bilangan bulat. Baru move to beginning. Nah, bisa dibayangin melakukan ini dengan menggunakan SSIS zaman dulu itu sangat ribet ya. Apalagi kalau mau pakai SQL ke multiple Excel file gitu kan, itu challenging sekali. Ini namanya dim customer. Nah, kemudian saya mau membuat dim sales employee ya. Jadi tinggal saya sekali lagi saya klik kanan, saya pilih reference. Kemudian ya ini diubah dulu namanya misalnya jadi dim sales employee. Seperti ini. Nah, kemudian di situ kita bisa pilih hanya kolom sales ya, ini sales employee maksudnya. Dia remove other column gitu ya. Remove other column, ini saya rename dulu jadi misalnya sales employee gitu ya. Sales employee, terus kita remove duplicate ya. Jadi ini ketahuan bahwa cuma ada 9 employee di situ. Nah, baru kita buat misalnya index kolom situ ya. Add kolom.
index column from number. Ini namanya sales employee ID misalnya. ID, kemudian saya bisa change type ke whole number. Ini ya, karena dia merupakan indeks ya. Nah, sebaiknya jangan bilangan desimal. Nah, klik kanan, move to beginning. Nah, ini udah sales employee. Nah, bagaimana dengan dim date? Kita bisa saja mengambil dari kolom order date yang di sini, tapi kalau itu kita lakukan, data date kita itu tidak continuous ya, akan terputus-putus kan, ini nggak semua tanggal ada ordernya soalnya kan. Nah, lebih baik itu kita buat new query from blank ya. Jadi sebenarnya datanya itu bisa generate sendiri gitu ya, nggak perlu ngambil dari data source kalau kita datanya adalah hasil komputasi gitu ya. Misalnya saya mau generate namanya adalah sebenarnya saya buat dari list of dates ya. Ini ada fungsi ya, fungsi mLanguage ya. List dates itu ya misalnya saya mau ngambil ini data saya kan dari 2016. Jadi saya ngambil dari 2016 bulan kayak Januari tanggal 1 gitu ya. 1/1/2016. Terus saya mau ngambil sampai 31 Desember 2018. Nah, kalau dihitung itu sekitar 1096 hari. Sorry, 1096 hari gini ya. 1096 hari. Nah, kita stepnya ya diambil tiap 1 hari, berarti stepnya 1, seperti itu ya. Saya klik invoke. Nanti dia akan generate list data tanggal dari 1 Januari 2016 sampai 2018 gitu ya, panjang ini kan. Nah, yang kita lakukan pertama-tama kita harus convert ini ke table ya, to table. Oke, klik OK aja karena kita cuma punya 1 kolom. Oke. Nah, ini dia generate yang namanya invoke function ya. Jadi tadi kan function itu baru ada parameternya saja, belum di-execute. Setelah di-execute namanya invoke function. Kita rename ini jadi dim date dulu. Dim date. Nah, kemudian di sini kita mau ya tentu saja kita rename ini jadi date gitu ya. Sorry. Kita rename jadi date. Nah, kemudian kita lakukan transform ini ke change ini ke date ya. Tipe data date. Nah, kita kan mau buat hierarki year, quarter, month, day ya. Nah, terus ada yang bertanya, di Power BI saya bisa kok bikin generate date hierarki, nggak usah bikin dimension, itu bisa saja memang. Tapi bagaimana kalau kita butuh custom requirement, misalnya, oh saya mau fiscal year, mau ada fiscal year yang mulainya bulan Maret atau bulan April, ya. Terus misalnya saya pengen ngitung working days, ya. Nah, basis dari semua customization itu harus ada yang namanya date dimension ya. Terus ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalnya saya nggak cuma date aja, saya datanya per jam gitu, per detik. Nah, kalau kayak gitu kita harus buat 2 ya, kita harus buat date dimension, dim date sama dim time ya. Jangan digabungin tuh, dim date tuh ada time-nya karena bisa sangat besar sekali ya, mendingan dipecah gitu, seperti itu. Itu dari sisi desainnya. Oke, selanjutkan. Saya mau buat year, caranya gimana? Saya duplicate kolom. Situ saya rename, ini jadi year. Terus saya transform ya jadi year. Saya dapat year. Terus untuk membuat quarter tinggal duplicate aja. Saya rename jadi quarter. Di transform jadi quarter. Kemudian saya duplicate lagi. Ini berarti man number dulu ya. Man yang pakai angka gitu ya, man number. Di klik kanan transform
man ya. Man itu nama number yang pakai angka, dan kita duplicate lagi untuk nama bulan ya. Jadi kita duplicate ini yang month ya, month. Terus klik kanan, transform month, name of month gitu ya. Name of month. Ya. Nah, kenapa harus ada month number sama month? Karena kalau month saja itu nanti diurutkan berdasarkan alfabet ya. Berarti yang pertama Agustus gitu ya. Nah, kalau ada month number, nanti kita bisa set month-nya itu di sort berdasarkan month number. Nah, kemudian date, ini saya duplicate lagi. Nah, di situ namanya misalnya D ya. D ini untuk tanggal ya. Tanggal, terus kita transform D ya, D. Kemudian misalnya saya butuh tahu itu nama harinya apa, ya udah duplicate lagi day name ya, kita seperti itu. Ini nanti berguna mungkin kalau kita mau filter, nggak mau hari Sabtu sama Minggu gitu ya. Transform day, name of day. Nah, udah selesai tuh ya. Udah selesai, kita buat dim date kita ya. Berarti satu lagi yang kurang adalah fact sales ya, fact sales. Nah, ini ambil dari folder data. Kita nggak pakai folder data ini seluruhnya. Kenapa? Karena saya duplicate dulu ya, saya duplicate. Terus saya rename jadi fact sales. Kenapa kita nggak mau pakai nggak pakai folder data seluruhnya? Karena itu ada data-data yang sifatnya redundant ya. Jadi emang untuk Excel memang ya harus ditampilkan, tapi untuk data ya sebenarnya nggak perlu ada kategori 5 produk kan, sebenarnya produk ID cukup kan. Kemudian di sini juga nggak perlu ada customer, company name, city, country, cuma cukup customer ID cukup kan. Nggak perlu ada nama salesnya, sales ID juga cukup. Nah, caranya gimana supaya ini berubah sesuai dengan ID yang ada di dimension kita ya. Ini saya produk ID, customer ID gitu ya, sama sales employee ID gitu ya. Ada dim date. Kalau dim date nggak usah diubah. Ya di fact sales ya order date ya pakai itu aja. Tapi nanti yang 3 itu harus kita ubah ya. 3 sales, produk dan customer. Pertama-tama salesnya dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita ngubah ini jadi sales ID, sales employee ID. Caranya kita combine. Ada merge ya. Merge query ya, merge query. Nah, kita pilih dulu di sini yang mau di merge kolom sales, terus di merge dengan dim sales employee di kolom sales employee. Nah, join-nya itu pakai namanya inner join ya. Inner join itu berarti irisannya hanya yang matching ya, yang akan diambil gitu kan. Nah, klik OK. Nah, di sini kita bisa klik tombol expand, icon expand ini. Saya nggak mau ambil semua kolom. Saya nggak mau ngambil original kolom karena nanti jadi panjang, ada prefixnya ya namanya. Saya cuma mau ngambil sales employee ID ya. Saya klik OK. Itu kita dapat sales employee ID. Nah, kita nggak perlu salesnya lagi, ini di remove gitu kan. Nah, kemudian misalnya saya mau ngambil merge dari, habis ini ngambil dari produk gitu ya. Klik sini, berarti produk. Ya, produk, pilih. Ini dari dim produk ya, nama produknya, baru inner join lagi. Ini di expand. Kemudian ya saya hanya mau ambil produk ID. Oke, sudah ada produk ID, kita tidak perlu lagi kategori ya. Ini make sure produk ID yang di-select, kategori dan produk itu tidak perlu lagi, itu bisa di remove. Nah, kita merge lagi di di customer ya. Customer,
ini customer, company name, dim customer, ya, inner join. Nah, klik OK, gitu ya. Oke, nah di sini kita hanya mau ngambil misalnya customer ID-nya saja ya, klik OK. Jadi hanya customer ID yang diambil, seperti itu. Oke, customer ID berarti yang ini nggak perlu ya, customer company name. Ini cek customer ID jangan di select ya. Company name, city, country nggak perlu ya, klik remove column. Kemudian yang perlu dilakukan lagi adalah kita harus mengubah tipe datanya ya. Jadi tipe data ini misalnya kita ubah ke whole number ya. Jadi dicek lagi untuk Vexceles ya. Tipe datanya kita nggak perlu remove duplicate karena ini table transaksi ya, nggak apa-apa ada duplicate. Kalau yang lain kan dimension table nggak boleh ada duplicate gitu ya. Need price itu change type jadi currency. Nah, kemudian quantity di change type jadi whole number. Kemudian diskon change type jadi percentage. Ya. Kemudian order date bisa di change type jadi date ya, date. Nah, service employee ID sudah whole number, product ID sudah whole number, customer ID sudah whole number. Nah, terus kita mesti cek ya, ini udah di set create new table belum ya. Cek lagi, dim date juga dicek udah di set create new table atau belum. Oke, di sini. Query ini tentu saja nggak create table ya. Ini tapi ini harus dicek yang dim sales employee, create new table. Terus di sini itu dicek ya create new table. Cek and recheck lagi nih. Udah. Ini create new table, dim product, create new table ya. Sudah. Ya, jadi kita punya 1, 2, 4 ya, 4 dimension table dan 1 fact table ya. Saya cuma cek and recheck ya. Kemudian yang lain itu seharusnya dicek, nggak usah generate table ya, kosong ini ya. Jadi yang lain itu tidak usah generate table. Nah, seperti itu. Ini nggak usah ada table nih. Nah, ini kita tinggal klik home, close and apply. Nah, konsep dari suatu SQL Server Analysis Services ya, by default dia akan melakukan import data ya, dari data source diimport datanya, kemudian ditaruh di dalam memori, itu defaultnya. Nah, kita bisa ubah-ubah sih defaultnya. Misalnya kita bisa set dia simpan dalam storage itu juga bisa gitu kan. Nah, cuma ya itu biasanya kalau datanya sangat besar itu jadi fleksibel sebenarnya, bisa ditaruh di dalam memori, bisa ditaruh di storage, tapi defaultnya dia akan simpan di memori ini. Ini tunggu sebentar dia processing ya. Jadi dia memang memakan banyak prosesor di sini. Banyak processing power. Untuk yang mau bertanya nanti ada session bertanya ya. Ada session bertanya. Ya nanti kalau ada yang mau bertanya di akhir mungkin ya Mas ya? Ya di akhirnya.
Oke, nah ini kita udah punya banyak table nih, ada dim product, ada dim customer, ya, dim sales employee, dim date, sama fact sales, ya. Nah, saya mau set dulu misalnya di dalam dim date itu untuk yang man-nya, kolom man itu saya mau sort ya. Ini ada tombol sort by column ya. Jadi di sort berdasarkan man number gitu ya, supaya nanti jadi tidak alphabetical. Kemudian saya mau cek situ ada diagram view ya. Jadi ini kan table view ya. Table view. Nah, ada yang namanya diagram view di bawah ini. Saya klik diagram view-nya. Nah, di diagram view-nya saya mau atur-atur dulu tabelnya seperti ini. Misalnya fact sales-nya di tengah-tengah ya. Terus saya expand biar kelihatan gini. Nah, mungkin kita masuk dulu ke dalam dim product atau saya buat ininya dulu ya, buat relationship-nya dari sini ke sini, dari dim product ke fact sales melalui product ID, dari dim customer ke fact sales melalui customer ID, ya, dari dim date ke fact sales melalui kolom date dan order date, ya, dari dim sales employee ke fact sales melalui kolom sales employee ID seperti ini. Oke, nah kemudian saya perbesar dim product. Kita mau buat yang namanya hierarki ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, oh, kenapa butuh hierarki ya? Salah satu yang bisa kita lakukan dengan adanya hierarki adalah membuat drill down ya. Misalnya saya klik suatu chart untuk mengetahui, oh di chart itu kan cuma bulan. Saya pengen tahu detailnya untuk per hari gimana. Itu bisa pakai hierarki. Memang hierarki bisa dibuat manual, tapi untuk user biasa yang nggak ngerti bagaimana cara buat hierarki akan lebih mudah kalau sudah disediakan hierarki ya. Misalnya sini kita sudah menyediakan ya, kita buat hierarki namanya products gitu ya. Products, saya drag ke sini kategori ya sebagai level pertama dari hierarki products. Kemudian saya drag produk sini ya. Jadi kita punya hierarki namanya produk, isinya kategori dan produk. Saya restore sini. Kemudian misalnya customer. Maximize buat hierarki. Misalnya saya buat hierarki namanya customers di sini. Customers. Nah, kemudian saya akan drag country ke sini. Drag country. Mesti pas drag-nya ya. Gini. Kemudian habis itu drag city gitu ya. Baru drag customer situ. Ya, customer. Sorry. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian misalnya saya mau buat satu lagi hierarki di sini untuk yang date ya. Saya buat hierarki namanya kalender. Kalender misalnya hierarkinya itu adalah year, year, terus quarter, ya, terus month, ya, nah, terus day, ya, misalnya seperti itu. Ya, seperti ini, ya. Kemudian ini saya restore. Nah, misalnya saya mau balik lagi ke dalam grid ya, grid view. Terus masuk ke dim date. Di sini ya ini ada table property untuk dim date gitu ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita mau desain kita bisa klik lagi ke sini gitu ya. Ini buka Power Query-nya lagi kalau kita mau apa menarik data lagi dari data source ya seperti itu. Oke, ini kita nggak mau, ini saya tutup lagi aja. Tunggu ya. Saya tutup lagi aja. Jadi istilahnya ya ini ada ya ada menu-menunya, proses, translation, perspektif, role, model, view dan sebagainya. Oke, nah ini saya klik save aja dulu. Saya klik save. Tim sales, oh ya, fact sales. Saya masuk ke fact sales.
Nah, di Vexels ini saya butuh membuat suatu DAX formula ya. Namanya aja keren DAX formula, sebenarnya itu kayak fungsi Excel sih. Misalnya sales itu kan belum didefinisikan kan. Ini cuma ada unit price, quantity, discount. Nah, kita mesti definisikan tuh sales amount-nya berapa. Itu adalah unit price-nya, ada intelligence-nya juga pakai kurung kotak ya. Dikali quantity dikali 1 minus diskon. Seperti itu. Itu sales. Ini adalah DAX ya, membuat DAX kolom dengan membuat calculated kolom dengan menggunakan DAX. Nah, untuk measure itu sebaiknya juga dibuatkan di bawahnya, sangat mudah. Kalau kita mau membuat sum ya tinggal diklik aja sum di sini. Ini akan dibuatkan measure ya. Sum of sales gitu ya. Itu measure. Oke. Nah, sebenarnya data kita udah ready ini ya. Udah ready. Mungkin yang harus dilakukan sebelum kita deploy, kita set security dulu ya. Jadi di sini kita misalnya mau ada role level security ya. Misalnya skenarionya ada role A, B, C, masing-masing bisa akses kategori yang berbeda-beda. Caranya gimana? Nah, kita buat klik model, kemudian pilih role. Role. Nah, di sini role ini kita bisa add membernya dari Windows user ya. Jadi bisa dari domain user atau dari Windows user seperti itu ya. Nah, ini klik dulu new, misalnya saya buat role namanya role A. Permission-nya misalnya read ya. Role B permission-nya read. Nah, role C permission-nya juga read. Permission itu ada banyak. Ada permission-nya read ya. Proses itu adalah mentransformasi data dari data source ke dalam SSIS-nya ya. Jadi untuk kalau user cuma read aja palingan misalnya situ. Nah, untuk role A misalnya saya set row filternya itu misalnya user A itu hanya bisa lihat kategori misalnya beverage gitu ya, minuman gitu ya. Beverage. Oke. Terus user B itu hanya bisa lihat kategori misalnya seafood gitu ya. Seafood. Dan row C ini read ya. Misalnya dia hanya bisa lihat kategori misalnya convection misalnya ya. Convection tuh kayak kue-kuean gitu. Gitu. Nah, tentu saja kita mesti set nih role A siapa, role B siapa ya. Itu bisa diklik Windows user-nya ya. Misalnya ya saya klik di sini siapa gitu, misalnya saya punya user ADM gitu kan, check name, nah terus masukin di sini gitu. Jadi kita bisa set masing-masing ya. Udah selesai. Nah, sudah ada ya modelnya. Kemudian ya produk kita coba buka SQL Server Analysis Services ya. Di sini nama database kita tuh NWBI ya. Nah, nanti kita lihat di dalam SSIS-nya dengan menggunakan Management Studio. Ya, loading masih. Ini saya pakai Management Studio yang ya pokoknya update 3 bulan terakhir lah, 3 bulan terakhir ini. Oke. Sini saya connect bukan ke database engine ya, saya connect-nya ke analysis service. Sini saya install di instance-nya Nugis terus nama
ya nama server Nugis, nama instansinya TDM ya, klik connect gitu ya. Nih mohon bersabar dikit ya. Loadingnya agak lama. Saya buka 2. Ya, saya tutup yang ini dulu. Oke. Nah, kalau saya expand ini masih expanding ya. Ya ini karena sambil streaming prosesornya lumayan banyak kemakan jadi agak lambat. Saya install SSIS-nya di notebook ini bukan di server jadi agak lambat. Mohon maaf. Ya, ini lagi expanding. Tunggu. Nah, SSIS TDM ini bedanya sama SQL Server Analysis Service yang multidimensional, ikonnya beda di sini. Kalau yang multidimensional kan warna dan ikonnya warnanya kuning, ikonnya kubus kan. Kalau yang tabular data model ini warnanya biru, ikonnya tuh kayak slice dari suatu kubus ya, jadi kayak table gitu kan, kayak table tapi bentuk 3D gitu. Masih lambat nih. Ya sambil nunggu kita masuk ke sini nih, saya coba deploy ya. Ini saya coba deploy. Ini coba lihat properties dulu ya. Nah, ini kita deploy-nya misalnya ke sini kalau TDM ya. Kalau misalnya nggak mau di deploy gimana? Bisa misalnya nggak ada koneksi. Nah, ini apa? Misalnya nggak ada koneksi langsung dari komputer BI developer ke server BI. Di komputer BI developer bisa diinstal SQL Server Analysis Service, kemudian nanti bisa seperti ini komputer developer misalnya, itu kita bisa backup nanti. Kalau misalnya ya ini ya, kita bisa backup, nanti terus hasil backupnya di zip, terus ditaruh di server server production, terus bisa diekstrak, terus bisa di restore nanti ya. Jadi kalau nggak ada koneksi langsung, kalau ada koneksi langsung bisa langsung publish ya dari SQL Server Data Tools. Nah di sini kita lihat bahwa belum ada database NWBI itu ya. Ini saya mau deploy dari sini. Ini warning aja nggak apa-apa. Ini deploy dari Solution Explorer, ini deploy. Oke. Nah ini akan dia ambil datanya. Jadi satu-satu ditarik datanya, terus diproses, di-deploy gitu ya. Mungkin akan makan waktu mungkin paling lama mungkin 40 detik lah ini. Ya, ini sebenarnya ada yang bertanya-tanya mungkin ini bedanya apa sih sama Power BI yang reporting server gitu ya. Beda di license sih. Ini kan license-nya SQL Server ya. Kalau Power BI itu licensing-nya beda. Kalau Power BI reporting server itu bisa license premium, bisa license kalau nggak salah pakai software assurance license gitu ya. Beda di license sih. Dan ini teknologinya mungkin lebih dekat ke Excel Power Pivot sih ya. Seperti itu. Dan kalau Power BI Reporting Service, kita pakai Power BI Reporting Service desktop sih ya. Kalau mau edit-editnya. Kalau ini kan pakai SQL Server Data Tools ya. Beda licensing dan beda target audience juga. Kalau yang ini kan sebenarnya target audience-nya untuk corporate ya, bukan untuk internet gitu ya. Kalau yang itu kan Power BI Reporting Service untuk target internet kan. Oke. Nah, kemudian saya masuk ke sini ya. Saya refresh ya, saya refresh. Nah, udah ada tuh NWBI itu. Nah, terus ada tabelnya macam-macam gitu kan. Nah, itu saya bisa lakukan
browse gitu ya, saya bisa browse. Nah, misalnya saya pengen, ini kan ada measure di sini, kita udah punya satu measure yaitu sum of sales tuh. Terus kita mau pakai dimensionnya, misalnya dimensionnya itu pakai kategori gitu ya. Ini execute query. Nah, ini hasilnya. Nah, menariknya dia bisa pakai MDX, bisa pakai DAX kalau di sini ya. Ya. Kenyataannya sih DAX lebih mudah sih dari MDX. Jadi kita bisa juga pakai DAX ini. Hasilnya sama aja karena ini kan hanya UI ya. Oke, terus misalnya ini pakai kategori tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya saya mau tes pakai role yang berbeda. Nah, tadi kan kita punya role 3 ya. Nah, kita bisa tes misalnya pakai role A gitu ya. Keluarnya seperti apa. Nah, hal yang sama. Gini. Kategori. Execute. Nah, cuma beverage kalau role A ya. Terus kalau role B, kita tes 2 aja ya. Role A sama role B. Kita sini measure-nya. Ini. Terus kategori. Ya, execute. Nah, ini cuma siput kalau role B. Nah, jadi kita bisa lakukan role base ya, role level security ya. Jadi tinggal kita set aja nanti yang masuk role A usernya siapa, masuk role B usernya siapa, terus nanti dikeluar datanya seperti apa gitu ya. Sebenarnya ini ya sama SSIS multidimension ya, tapi ini di tabular data model ya. Engine-nya masih sama lah. Nah, kemudian kalau kita mau refresh ya, proses gitu ya, itu kita klik kanan, kita proses database. Apa itu proses database? Proses database itu memindahkan, ya ini ya, proses database itu memindahkan data dari data source ke SSIS, gitu ya. Itu proses database. Nah, kebetulan di sini memang nggak ada proses incremental ya, adanya hanya proses default. Default itu cuma mengupdate metadata ya, dan proses clear itu cuma clear, recall to recalculation. Kalau full itu semuanya diupdate, metadata diupdate, terus datanya diambil ulang gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya datanya itu maunya incremental? Nah, kalau mau seperti itu kita bisa buat partisi sih. Bisa buat partisi nanti di dalam table tuh bisa dikasih partisi bulanan atau partisi tahunan gitu ya. Jadi misalnya kita punya partisi untuk tahun 2020, nanti yang di refresh itu partisi untuk 2020 aja gitu. Yang lain tuh nggak perlu gitu. Itu bisa seperti itu. Nah, karena processing-nya di memori itu lebih cepat dibanding kalau cara biasa ya. Makanya kalau dipindahin ke drive ya itu mungkin ada sedikit turun dari sisi performance ya. Drive-nya juga harus besar ya performance-nya. Nah, ini saya nggak mau proses, saya hanya mau generate script ya, script action to new query window gitu ya. Kenapa? Di generate media dulu. Ini waktu berlalu dengan sangat cepat, udah jam segini aja. Oke, ini saya copy dulu, saya copy. Ini saya copy. Nah, terus saya bisa masuk ke dalam SQL Agent ya. Saya kebetulan punya ini di database engine-nya punya SQL Agent. Ini saya connect sini. Sebenarnya bisa juga pakai SSIS ya. Cuma di sini saya demokan yang sederhana ya. Pakai SSIS transformation itu bisa ya, tapi saya pakai cara yang sederhana. Kita bisa buat job di sini langsung ya. New job. Misalnya namanya NWBI proses gitu ya. NWBI proses terus tab
Terus owner-nya ini misalnya saya ganti ya, ini pakai owner jaringan kantor, mau jaringan saya sendiri owner-nya ini. Kita search aja. Ini. Oke, kemudian step new. Sorry, ini agak lama. Ya, nama stepnya ini tipenya SSAS SQL Server Analysis Comment ya. Seperti ini kan, komennya copy paste, terus stepnya proses full aja, proses full gitu ya, SSAS. Nah, kemudian servernya itu adalah Nukis TBM gitu ya. Ini klik OK. Nah, terus ini saya bisa schedule. Ya, misalnya saya buat new schedule. Saya daily ya, daily gitu. Daily, ini ganti daily. Nah, misalnya di schedule setiap jam 12 malam gitu ya. Kita bisa set sih setiap berapa jam gitu di sini daily. Klik OK. Klik OK. Oke ya. Nah, ini kan kita udah punya seperti ini. Kita untuk kita lihat dulu datanya, kita pakai Power BI misalnya ya. Saya buka Power BI. Semoga nggak berat ini. Nah, ini Power BI. Ini saya tutup aja supaya nggak berat. Saya save terus tutup. Wait ya. Power BI adalah tools Microsoft untuk reporting yang paling paling terdepan lah ya, dan dia bisa digunakan untuk user Office 365 ya. Dan bisa juga untuk user on-premise juga sih. Nanti caranya gimana kalau misalnya dalam realnya saya akan setting yang namanya gateway ya, tapi di sini nggak saya tunjukin ya personal gateway. Jadi ada namanya personal gateway. Saya nggak install. Jadi sebenarnya kalau Power BI mau connect sebenarnya harusnya melalui personal gateway diaktifkan gitu ya. Baru misalnya datanya bisa connect sini. Kalau kita pakai Power BI-nya yang di host di web. Kalau Power BI reporting service ya itu nggak perlu ya. Nggak perlu personal gateway. Oke, nah di sini saya langsung get data aja di Power BI. Waktu sudah start lagi ya. Tinggal 5 menit lagi. Aduh, bentar. Nah, ini kita datanya dari SQL Server Analysis Service Database ya, connect. Nah, di situ menariknya kita bisa connect live ya. Connect live itu keunggulannya kalau di sini dia bisa ya kalau import kan datanya diimport ke memorinya Power BI. Kalau connect live live gitu, nggak usah diimport ke memori Power BI. Keunggulannya ya storage itu nggak perlu banyak-banyak, kemudian juga real time gitu ya datanya ke. Nah, ini saya klik OK. Ini saya pilih NWBI, klik OK. Nah, misalnya di sini saya membuat ini ya, cluster kolom chart, aksisnya dari dim date ya. Jadi saya mau pakai kalender di sini aksisnya. Terus dari sum of sales value-nya seperti itu.
Nah, kemudian kelihatan datanya 2016, 2017, terus saya mau slice pakai kategori gitu ya. Pakai kategori. Nah, kemudian saya mau nambah data dari tahun 2018. Nah, caranya saya copy ya, saya udah ada datanya di sini. Ya, saya copy datanya, taruh ke folder yang sini ya. Nah, kemudian saya simulasikan ini prosesnya itu dijalankan di sini ya, di SQL Agent, di start job at step gitu ya. Jalankan. Oke. Oke, 5 menit lagi nih. Habis itu question and answer. Oke, nah udah sukses. Kita lihat ya di dalam Power BI-nya, di refresh. Sini. Mana nih data? Data, nah ini refresh. Bentar, sorry. Nah, ini refresh. Nah, ini data yang 2018 sudah masuk ya. Nah, menariknya karena kita ini punya hierarki di Axis, kita bisa drill down nih. Ini 2017. Saya mau drill down ke quarter. Quarter drill down ke month drill down ke day ya. Karena kan kita bisa sampai day datanya. Itu menariknya seperti itu. Oke. Nah, jadi itu sekilas ya demo Power BI. Mungkin berikutnya itu saya buka sesi question and answer ya. Ya, ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Nugi nih. Ya, ntar nih saya ini. Oke. Pertanyaannya apa ya? Tak buka dulu. Oke. Yang dipublish banyak banget nih. Ada beberapa pertanyaan, mungkin ini banyaknya juga dari Anonymous ya. Ya. Ada pertanyaan pertama, halo, mau tanya apakah license SSIS ini sudah include di SQL Server atau terpisah? Udah ada di SQL Server Enterprise sama BI Edition ya. Oke, itu udah include lah ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua, apakah datanya menjadi double sehingga perlu dipikirkan pula space storage-nya? Double. Misalnya ketika proses denormalisasi. Oh. Ya, sebaiknya sih memang harusnya di server yang lain ya, server BI sama server database relasionalnya di dua server yang terpisah emang. Seperti itu. Jangan dibuat di satu server, berat harusnya. Kalau double dimasukkan dalam skenario seperti itu ya double, tapi double di server yang lain. Memang biasanya kalau BI kan memang dibuat datanya di tempat yang lain kan. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, untuk role level security, apakah user dapat berupa grup domain? Bisa pakai grup juga. Jadi lebih mudah nanti memanage-nya, security-nya. Oke, berikutnya juga dari Anonymous. Halo Mas Nugi, mau tanya, Power BI apakah ada versi on-prem? Sorry, Power BI. Ini Power BI ya. Kalau Power BI on-prem-nya ada sih. Ada ya, itu yang versi desktopnya ya kalau nggak salah ya? Power BI itu kan on-prem-nya namanya Power BI Reporting Service. Ya. Oke. Beda license tapi beda license. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan kita menggunakan dari Pak Rahmat ya? Kapan kita menggunakan yang tabular dan kapan menggunakan yang dimensional? Nah, masalahnya adalah sebenarnya kalau menurut saya kekuatan dari tabular ini kalau kita taruh di memori ya. Dan kekuatan dari tabular adalah kecepatannya kalau ditaruh di memori. Multidimensional lebih unggul dari sisi fiturnya lebih banyak sebenarnya daripada yang tabular ini kan. Ada banyak sekali fiturnya karena dia udah lama sekali kan. Nah, tapi dari sisi kecepatan itu lebih cepat yang ini. Jadi kalau misalnya datanya tidak
begitu banyak gitu ya, datanya mungkin nggak sampai puluhan terabyte gitu ya. Itu mungkin bisa pakai yang tabular ini gitu. Kalau datanya sangat banyak, itu mungkin lebih baik pakai yang multidimensional. Tapi data ini dalam hal narik data ke dalam database-nya ya, bukan data yang ada di source-nya ya. Jadi data yang mau dibuat database itu ada berapa? Kalau misalnya nggak sampai 1 tera, masih bisa lah mungkin pakai yang tabular model ini. Ya. Tabular model terus dibuat nanti size-nya di dalam disk gitu, storage-nya. Kalau mau butuh cepat, lebih baik pakai tabular. Ya. Kalau ke depannya saya merasa tabular akan dinomorsatukan sama Microsoft gitu ya. Jadi memang recommended-nya cobalah pakai tabular dulu. Kecuali kalau misalnya ada masalah di size gitu ya. Oke. Yang berikutnya dari Anonymous. Itu data Excel-nya skemanya sama semua ya. Kalau seandainya berbeda, apa harus kita ETL dulu atau ada cara yang lebih simpel? Kalau apa? Sorry tadi, kalau datanya Kalau berbeda. seandainya berbeda, apa harus kita ETL dulu atau ada cara yang lebih simpel? Iya harus di ETL sih, tapi ETL-nya bisa di Power Query-nya SSIS juga kan? Oke. Gitu. Berikutnya dari Pak Rahmat lagi, pada dim-dim. Ya, Pada dim date, bagaimana ya. kalau dibutuhkan nama bulan, nama dari dalam bahasa Indonesia? Iya itu bisa pakai conditional sih di kode apa? Di kode M language-nya kita bisa programming pakai conditional if seperti itu. Jadi bikin if aja kalau misalnya ya Januari gitu kan. Gitu. Nama hari juga sama. Monday itu Senin, bikin conditional if. Oke. Kalau berikutnya, ini modelnya kayak akses ya katanya. Ya, kalau dari sisi relasional itu mirip akses ya. Tapi sebenarnya akses kan skopnya kecil ya. Ini sebenarnya ya lebih ke arah data warehousing structure ya, bukan kayak akses yang merupakan relational database gitu. Tapi mirip-mirip, ada relasional tapi bukan relasional biasa, relasional pakai star schema gitu. Oke. Pertanyaan terakhir, date itu quarter di Google terjemahannya itu artinya perempatan. Nah, itu maksudnya apa ya? jadi kan kalau kita punya 1 tahun, misalnya kalau 1 tahun dibagi misalnya jadi berapa kuartal gitu ya. Kan kalau 1 tahun ada kuartal 1, kuartal 2. Nah, itu kalau di Inggris tuh namanya quarter gitu kan. Jadi ada kuarter 1, kuarter 2, kuarter 3, misalnya gitu. Itu aja ya. Iya. Oke, apalagi? Udah? Udah kayaknya ya, pertanyaannya cukup ya. Ya, ini saya share ini lagi ya. Saya share di sini lagi. Screen saya. Nah, ini ada beberapa link yang mungkin bisa dipakai ya. Misalnya di sini ada link untuk documentation ya, documentation-nya SSIS langsung masuk ke docs.microsoft.com. Kemudian ini ada certification, kalau yang berminat untuk sertifikasi, ini sertifikasi masuk ke sertifikasi BI developer ya, MCSA SQL Server BI developer. Kemudian ya ini link untuk Facebook ya, Facebook SQL Server Indonesia Community. Kemudian kalau yang mau link dari PowerPoint ini bisa difoto ya. Nanti ya ini ada linknya dan ada QR reader-nya seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan lagi, Mas? Oh, masih ada. Iya. Oke. Sip. Pertanyaannya adalah dari Tora Fahrudin. Oke. Apakah mungkin untuk ETL
real time semacam event driven, Mas Nugi? Maksudnya real time itu maksudnya gimana ya? Bisa aja sih real time, tapi kan ada window-nya pasti ya. Ada Ya, window-nya. ya, Pasti ada window-nya kan. ada retention date-nya kan? Pasti ada window-nya. Jadi nggak bisa benar-benar real time sih. Window-nya 1 menit gitu kan misalnya, itu bisa. Oke. Pertanyaan terakhir, kalau 2004, apakah rekomendasi update ke 2017? 2014 ya? Ya, 2014. Ya, 2014. 2014 itu feature SQL Server analisis service TDM-nya masih belum ada Power Query-nya. Jadi kalau mau menggunakan untuk ETL Power Query yang lebih mudah di SSIS TDM, ya saya emang rekomendasi upgrade ke SQL Server. Malah kalau mau 2019 ya silakan ke 2019 gitu. Ya, bisa 2017 atau 2019 dari si SSIS TDM-nya ya. Itu saya rekomendasi karena yang versi 2014 belum ada Power Query-nya seperti itu. Oke. Kayaknya habis nih pertanyaannya. Udah? Oke, kalau dari saya materinya sampai di situ aja. Pak Kiki, mungkin Pak Kiki mau ada closing atau apa? Ya, mungkin sesi terakhir dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir di acara komunitas SQL Server Indonesia ini, di mana kita tadi sudah dengarkan bagaimana Microsoft SQL Server Analysis Tabular Data Model itu bisa bekerja dengan demikian optimal yang sudah dijelaskan dengan cukup mantap oleh Mas Nugi ya. Oke, mungkin dari saya sedikit mengulas tentang SQL Server Indonesia Community sebelum kita tutup. Jadi SQL Server Indonesia Community ini sebenarnya didirikan dari mulai tahun 2005 ya. Jadi kita udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya. 2005, kemudian kebetulan waktu itu didirikan oleh saya dan dengan inisiatif bareng dengan Mas Hairul waktu itu. Lama banget ya? Kenapa? Udah lama sekali. Udah lama sekali. Dan waktu itu boleh dibilang ya kita memulai dengan inisiatifnya keluar dari 2005 ya, SQL Server 2005. Nah, itu masih ada sampai sekarang nih aktivis-aktivisnya, diantaranya ada Pak Rahmat, ada Denny Kusdeni, ada Alfred, dan seterusnya. Nah, mungkin sedikit tentang SQL Server Indonesia sendiri. Kita sebenarnya mulainya dari milis di Yahoo Group, SQL Server Indo, Yahoo Groups. Yang membernya kalau nggak salah sekarang 2.500-an lah membernya. Cuman begitu adanya media sosial, milis ini udah mulai mati nih Mas Nugi nih. Iya benar. Udah Facebook ya. Iya, semua lari ke Facebook semua. Eranya Facebook. Kemudian kita ini pindah ke Facebook. Di Facebook kita sebut namanya SQL Server Indo Community. Ini ada di Facebooknya, bisa dilihat. Nah, lalu kemudian kita mulailah di SQL Server Indo ini dengan berbagai macam aktivitas ya. Nah, ini kita lihat ternyata sampai saat ini member kita SQL Server Indonesia itu udah 9.800-an Mas Nugi. Iya ya, udah banyak sekali. Ya, jadi kalau mungkin boleh ngadu lah kalau SQL Server Indonesia paling banyak kayaknya sih community-nya di Indonesia gitu loh. Nah, dan kita ada Facebook-nya juga, kemudian juga ada eventnya. Nah, eventnya sendiri kita ada macam-macam nih, ada user group meeting, kita juga ada kayak training dan seterusnya yang sifatnya online dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian SQL Server sendiri akhirnya bergerak nih. Mungkin bisa dilihat di sini.
kita ada banyak kegiatan di sini. Dari mulai yang sifatnya SQL Server Community, monthly meeting, ada hands-on lab, ada webinar SQL Server Indo. Nah, sampai kita ada kayak sesi training yang sifatnya offline lah gitu ya. Selain kita juga ada monthly meeting yang biasanya kita lakukan di kantornya Microsoft nih biasanya, dan kurang lebih 30 orangan lah biasanya yang sering datang gitu. Ini ada beberapa foto-foto aktivitasnya. Dan yang terakhir, ya kita ada webinar ini. Nah, ini kalau kita lihat member kita udah 9.816 Mas Nugi nih. Kalau trafficnya lumayan banyak, sampai 0,86% ya, dengan kurang lebih sekitar 5.000 anggota yang aktif dari 9.000, jadi lebih dari setengahnya nih yang aktif nih. Ini juga postingan dalam waktu kurang lebih sekitar ya 1 bulan terakhir ada 73 postingan, dan saya juga termasuk cukup bergembira karena banyak sekali community yang aktif di sini gitu, orang-orang community yang aktif, sehingga nggak cuma harus diinitiate oleh para leadernya, tapi juga oleh semua member yang ada, termasuk mungkin salah satunya ada dari Mas Johan, kemudian ada dari yang lain yang memang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di community. Nah, mungkin yang terakhir, webinar ini bukan cuma sekarang ya Mas Nugi ya? Iya, nanti mau ada lagi ya, tiap beberapa hari lah. Ya, kita sebut webinar SQL Server Series ya. Jadi nanti mungkin setelah ini, entah mungkin sekitar 2 mingguan lagi, kita akan ada webinar lain. Nah, mungkin saya rencananya mau bikin kayak polling gitu, pengen tahu dari teman-teman sebenarnya kebutuhannya apa sih yang perlu kita webinarkan nih. Jangan-jangan mungkin masih ada yang niatnya mau belajar, terus masuk ke kita, oh ternyata materinya ketinggian, gitu kan. Nah, jadi mungkin nanti akan coba kita variasikan dari mulai pengenalan yang sifatnya dasar sampai yang cukup advance kayak yang business intelligence, machine learning, dan sebagainya. Intinya lebih ke data lah, intinya lebih ke data atau data platform gitu. Nah, mungkin terakhir dari saya demikian. Saya sendiri sebagai community leader, termasuk juga mendapatkan Microsoft Most Valuable Professional, meng-encourage teman-teman untuk aktif di community ini, agar kita bisa sama-sama menimba ilmu dan saling berbagi, sehingga meningkatkan pengetahuan dari khususnya IT community di Indonesia. Itu aja, Mas Nugi. Oke, ya, terima kasih berarti untuk semua yang sudah melihat sesi ini ya. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Dari Mas Nugi ada kata-kata tutup. Ya kan biasanya di krisis COVID ini kita upgrade skill lah. Jadi setelah krisis kita jadi lebih skillful istilah gitu kan filosofinya. Dengan sesi ini harusnya dengan sesi-sesi ini dan sesi-sesi berikutnya ya kita bisa lah saling sharing gitu kan. Jadi sebenarnya ini bukannya jadi kalau mau sharing tuh silakan ya Pak Kiki ya. Ya, betul. Kalau ada yang mau sharing silakan kontak Pak Kiki, bisa sharing di sini gitu. Jadi ini dari kita untuk kita sih sebenarnya. Oke, nanti kita polling kalau memang ada yang minat, nanti tinggal kita blast aja di grup ya. Ya, oke. Ya. Oke, dari saya itu aja, Pak Kiki. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman kalian yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan nggak bosen dan nggak jenuh juga. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi sampai seterusnya. Saya pikir ya mungkin nggak mesti harus karena COVID aja mungkin ya. Iya. Gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang semuanya. Makasih. Ya.